Ketika Mufti Siak datang ke negeri Melayu nih, dia tengok orang Melayu memasukkan kepala kambing ke dalam tanah. Maka ulama tidak serta-merta haram, bid'ah, enggak, tapi dengan kelembutan. Dia tanya, kenapa masuk kepala kambing? Untuk jembalang tanah, untuk hantu-hantu. Kata dia, jangan begitu. Yang dimasukkan ke dalam lubang ini darahnya aja, karena darah najis, tak boleh dimakan. Kepalanya masak. Kami takut makannya tuh, kasih ke aku. Itulah asal muasal kalau kita kenduri yang makan kepala kambing pasti imam. Ditahlilkan mereka. Macam mana mengusir hantunya? Tidak lagi dengan kepala kambing, tapi tahlil. Itu maka ada tahlil di tempat pemotongan di kebun padi. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bersihlah dia. Cuman ulama tidak menjelaskan itu detail. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa dalam banyak hal masih ada yang bersifat local wisdom. Kenapa ini kambing ini mesti dipakaikan? Karena nanti di akhirat akan menjadi tunggangan. Maka dia mesti bersih dulu, bahkan ada dikasih bedak, harus dimandikan pakai air bunga. Itu motivasi, itu salah satu dakwah mereka dulu. Nah sekarang kita tak usah pula menyalahkan seakan-akan kita lebih alim daripada mereka. Kita perbaiki saja pelan-pelan, kita hilangkan, lebih bercerita kepada hukum fikihnya, hukum syar'inya. Insya Allah dakwah dengan lembut ini akan menyentuh hati jamaah, sehingga tradisi-tradisi yang tidak syar'i akan hilang dengan sendirinya insya Allah. Demikian, Wallahu a'lam. Dalam Islam ini ada beberapa cara menyampaikan pesan. Yang pertama melalui perilaku kita, perbuatan kita, cerminan diri kita. Itulah yang disebut dengan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Yang kedua baru nasihat, omongan, tausiah. Yang ketiga adalah hukum. Jadi terkait dengan atasan, bawahan, kawan, sahabat, siapapun, tiga-tiga mesti kita tempuh. Dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan hukum. Di Indonesia tidak ada yang absolut mutlak. Siapapun bisa dihukum. Nah, maka kita mesti ada pengawasnya, ada kode etiknya. Kita punya atasan, ada lagi di atasannya. Jangan diam melihat kemungkaran. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'alil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia adalah setan bisu. Umat ini menjadi mulia karena tiga sifat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau kita diam melihat kemungkaran, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Summa tad'unahu, berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah karena diam melihat kemungkaran. Memang yang paling berat adalah menasihati orang di atas kita. Makanya disebutkan jihad yang paling hebat, qaulul haq inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Suatu ketika datang orang memaki-maki Sultan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, kamu kurang ajar, kamu tak adil, kamu pengkhianat. Kata Harun Ar-Rasyid, ingat kamu pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa qula lahu qallan layyina. Wahai Musa dan Nabi Harun, pergilah engkau menjumpai Fir'aun. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia takut dan menjadi ingat. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih parah daripada ucapan Musa kepada Fir'aun? Nah, jadi kita tetap menyampaikannya dengan bahasa yang santun. Ud'u ila sabili rabbik, dengan tiga. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai perlu berdebat, tetap debat. Wajadilhum, tapi ujung ayatnya billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Orang Cina membawa nyonya pagi-pagi makan soto. Tak ada lagi yang bertanya karena mau cepat ambil foto. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan semua yang hadir maupun yang online. Dijaga hati kita untuk senantiasa takut kepada Allah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, diberikan kita istiqomah hingga akhir hayat, sampai akhirnya kita menjalani hidup ini benar sampai anak cucu kita insyaallah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, kebaikan kepada seluruh jamaah yang ada di PTA Pekanbaru ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir niatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh dan solihah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala'a wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau berikan orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Selama menyampaikan tausiah dan menjawab pertanyaan dari jam 10 sampai 11.30 ini, banyak tentunya kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan para hakim yang mulia, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya mohon maaf, ditutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.